Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Kasus kematian Pina Cirebon dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana tampaknya akan segera tuntas. Terlebih setelah satu persatu saksi muncul hingga Dede yang mengaku membuat kesaksian palsu atas permintaan Aep dan Rudiana. Nah, dan kini dua saksi mata yang mengaku melihat langsung kejadian di malam tersebut menemui Deddy Mulyadi, dan dua saksi mata tersebut bahkan memiliki pengakuan yang hampir sama tentang apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Eki dan Pina pada 27 Agustus 2016 silam. Nah, kedua saksi itu siap bersaksi di Mabes Polri dan siap dibawa ke pengadilan untuk menjadi saksi demi membebaskan 7 terpidana. Nah, saksi pertama yang menemui Deddy Mulyadi adalah Adi Haryadi dari Kudus. Adi menceritakan di tahun 2016 silam dia adalah seorang musafir yang melakukan perjalanan ziarah keliling ke Pulau Jawa dengan berjalan kaki. Nah, di malam kejadian itu hujan gerimis menyelimuti Cirebon. Adi tengah beristirahat duduk dan hendak makan di sisi pinggir jalan jembatan Paya Opertalun. Nah, Adi yang tengah memegang bungkusan nasi melihat Eki dan Pina menabrak tiang lampu dan terkejut dengan suara keras hantamannya itu. Nah, Adi saat itu bahkan menunggu hingga kedua korban dibawa dan diangkut polisi ke mobil. Nah, dirinya mengaku tak mengetahui kasus ini menjadi kasus pembunuhan karena tak ada pemberitaan heboh pada tahun 2016. Nah, dirinya baru mengetahui kasus kecelakaan ini berubah menjadi kasus pembunuhan pada tahun 2024 ini. Nah, saksi yang kedua adalah Ismail dari Bekasi yang menemui Deddy Mulyadi dan meyakini Pina dan Eki tewas karena kecelakaan. Bahkan Ismail mengingat kejadian di malam tewasnya Pina dan Eki itu karena dia itu baru pulang seusai melamar perempuan di Cirebon untuk anak angkatnya. Nah, Ismail yang membonceng anaknya berada di ruas jalan yang bersebelahan dengan Pina dan Eki. Nah, saat itu hujan gerimis, motor Ismail dan Eki berlawanan arah sehingga Ismail dan anaknya itu bisa melihat jelas detik-detik kecelakaan itu. Nah, menurut Ismail, Eki sempat melakukan atraksi motor zigzag hingga standing dan akhirnya menabrak tiang listrik dan trotoar pembatas jalan. Nah, setelah melakukan atraksi standing, menurut Ismail, Eki tak dapat mengendalikan motor hingga menabrak tiang listrik dan trotoar. Dan berikut adalah pengakuan Ismail selengkapnya, yuk kita simak. Let's go. Nah, iya. Bapak lihatnya gimana sih? Saya kan berlawan arah, Pak. Kan jalannya kan pisah, Pak. Iya, berlawan arah. Kan dari sana. Saya kan gini, dari Watu Belah, ceritanya kan mau nginep misalnya di Jalan Kejaksaan, Pak. Jalan dari gang misalnya Watu Belah itu harusnya kan belok kiri, Pak. Saya ke kanan. Nah, ke kanan kan sumber tuh lampu merah, di kiri. Nah, kan ketemu jembatan begini, Pak. Iya, yang sini jalan sebelah sini, yang sini sebelah sini. Ditekannya ada trotoar, ada tiang PJU. Iya, nah, betul. Terus gimana? Dari jauh itu dia naik motor kan kenceng, Pak. Begini-begini goyang kayak orang mabok. Bonceng. Kok Bapak bisa ngelihat itu begini-begini? Ya kan kelihatan bener. Anak saya juga, kenapa tuh orang, Pak? Kayak orang mabok. Oh, motornya gini-gini kayak orang mabok. Terus standing, Pak. Apa standing kali ya, Pak? Begini, Pak. Oh iya, diangkatin. Sambil teriak-teriak tuh kayak orang gembira gitu, Pak. Oh. Kayak orang mabok lah. Bener nih, Pak, jangan bohong loh, Pak. Saya mau disumpah apa aja, wallahi, Pak. Bapak siap membuat kesaksian di atas notaris? Siap ya, Pak? Nggak main-main loh, Pak? Siap. Ini keterangan Bapak itu penting, Pak, buat menyelamatin orang. Bapak siap di pengadilan. Siap. Bapak siap diperiksa Bareskrim. Siap. Oke. Bapak bonceng. Motornya gini-gini. Iya. Terus sekali lagi. Saya bilang kayak orang mabok ya. Kayak kan? iya. Terus standing. Tuh, nabraknya di trotoar yang di tengah, Pak. Hampir sama. Begitu. Motornya diangkatin. Iya, diangkat. Terus soal sisi motor, saya kan nggak berani turun, Pak, ya. Maaf ya. Kan hujan ya, rintik, Pak. Oke. Oh, lampunya nyala tapi. Nyala, Pak. Oh, motornya digini-gini, terus diangkat. Angkat. Terus Ya itu, buk begitu. diangkat turun lagi. Mental itu. Pas turunnya nggak seimbang. Nggak seimbang ya. Nabrak. Ke yang trotoar tengah itu, Pak. Oh iya, jadi pas turunnya nggak seimbang, terus mepet. Ke kanan ya. Nabrak. Nah, Nabrak ke trotoar. Iya. Nabrak tiang listrik apa trotoar? Nabrak, kalau saya lihat mah kayaknya nabrak yang listrik, Pak. Oke. Begitu. Nah, motor nama nabrak trotoar, Nah, badannya yang nabrak tahu, tiang iya. listrik. Nah, bisa kalau Pina kan ininya pakai jaket yang biru putih tuh, Pak. Benar.
diikat begini pak. Heeh. Nah kalau Eki begini deh. Berarti semuanya tengkurap? Iya. Keterangan Bapak sama dengan yang keterangan yang dari Kudus. Ya, saya keularan pak. Karena saya ngeliat pak. Saya ini loh Pak. Gitu. Makanya saya berani ke sini. Ya kan, ya mau ngomong Bapak gitu. Saya juga takut pak. Gitu. Berani. Ya kalau bener nggak takut. Iya, kalau benar nggak takut. Karena Bapak sekarang sudah merasa yakin Yakin pak. bahwa keterangannya itu benar. Bapak nanti saya kasih pengacara ya, biar Bapak didampingi loh gitu loh Pak. Ya kan Bapak didampingi dan kemudian Bapak bisa memberikan keterangan nanti didampingi. Keterangan Bapak ini nyelamatin orang loh Pak. Iya, karena satu ya, darah saya darah Cirebon Pak. Saya yakin nggak salah Pak. Serius. Saya ngelihat sama mata saya sendiri Pak. Saya di sini nggak ngambil keuntungan Pak, nggak ada kepentingan apa-apa. Saya nggak bela mana-mana, cuma insya Allah keterangan saya. Jadi motornya kenceng. Kenceng Pak. Bapak logis banget. Belakang nggak ada yang ngejar, sepi. Nggak ada yang ngejar lebih. Sepi Pak. Sepi. Jadi Bapak ini logis banget Pak. Itu motor, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya, kata Bapak kan tadi kayak apa? Kayak orang mabok. Kayak orang maaf, mabuk. Pak. Ya maaf ya sebelum. Bapak ngomongnya orang yang diduga Eki dan Vina, Nah, gitu loh. saya yakin lihat motornya warna biru telur asin Pak, sama ada cat kuning tuh. Saya yakin. Benar itu. Biru telur asin Iya. sama cat kuning. Kuning yang di apa step apa itu? Gitu. Oh, Terus helmnya putih merah. benar. Kok Bapak bisa ingat detil loh? Kan saya deket Pak sama trotoar tuh ngeliat di jejak. Enggak, peristiwa itu kok Bapak sampai sekarang bisa ingat detil? Saya ingat begini Pak, apa keyakinan saya Pak. Itu bahwa istilahnya insya Allah mudah-mudahan diduga Vina dan Eki. Oh, diduga. Bapak kalimatnya diduga ikan dan Vina dan Eki nggak apa-apa. Jadi Bapak yang pakai motor kelihatan mabuk itu, ya kan? Motornya diangkat-angkat, Bapak menduga siapa itu? Eki sama Vina. Bapak menduga Eki sama Vina. Tapi ya insya Allah yakin Pak. Yakin ya? Dan Bapak siap bersaksi kan? Siapa? Sedih banget loh Pak, saya bener Pak. Ini keterangan Bapak, ini keterangan paling puncak loh Pak. Dari seluruh orang yang bertemu saya.